badan. Bermula makna ridho itu ibadah daripada suka hati akan segala qada Allah Ta'ala. Jadi ridho itu ibadah daripada suka hati akan segala qada Allah. Nah, jadi senang hati. Apapun yang kita kerjakan itu dengan senang hati. Nerimo. Waktu mengerjakannya pun ikhlas. Nah, karena bisa gini, kerja. Kita lihat orang kerjanya enak, hasilnya banyak. Kan gitu. Ya kita yang kerjanya agak susah, hasilnya sedikit, ya senang. Kan itu memang sudah menjadi kepastian ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dengan keadaan yang sudah lelah dan hasilnya itu mungkin tidak sesuai kalau kita lihat orang lain, cuma dengan hasil yang sedikit pun kita harus tetap bersyukur. Nah, ketika kita sudah dapat, toh ada yang lebih membutuhkan, kan gitu. Ada yang lebih membutuhkan, dan bisa jadi yang sebenarnya itu hak kita diambil hak orang lain, maka nerima, karena memang itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena dibalik kesusahan, kesulitan itu tentu ada nilai-nilai lebih. Kalau dalam melakukan yang pertama sabar tadi, habis itu syukur, habis itu ridho, maka di samping hal-hal yang kita lakukan itu mempunyai nilai-nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kita sendiri nggak bisa bayangkan. Tapi yang jelas ini sudah digambarkan, karena memang kita ini sebagai hambanya hanya yang pertama cuma bisa bersabar, menerima ataupun bersyukur. Yang ketiga ridho atas apa yang menjadi kepastian dan ketentuan Allah. Dan kadarnya sekira-kira tiada ia menyangkal akan sekalian yang diperlakukan Allah Ta'ala atasnya, seperti kata Syekh Abu Ali Dakok rahimahullah ta'ala, laisar ridho alla yuhissa bil bala, innamar ridho alla ya'taridho alal hukmi wal qadha. Artinya tiada syaratkan akan ridho itu bahwa tiada merasa akan kesakitan balanya. Sungguhnya ridho itu tiada menyangkal atas hukum Allah Ta'ala dan qadha. Ketahui olehmu bahwasanya tiada lazim daripada ridhokan hukum Allah Ta'ala. Yang intinya yang pertama tadi adalah ridho. Ridho itu bahwa tiada merasa akan kesakitan balaknya. Sungguhnya ridho itu tiada menyangkal atas hukum Allah Ta'ala. Maksudnya nggak menyangkal ini berarti ya sadar bahwa apapun yang dia alami, yang dia rasakan, yang dia lakukan, ini semua atas kehendak Allah. Jadi jangan menyangkal bahwa semua itu kehendak ataupun hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak orang kadang-kadang ya mungkin karena mereka itu merasa ini kan saya yang cari, ini kan saya yang usaha, ngapa harus dibagi, ngapa harus bayar zakat, ngapa harus sedekah, kan gitu. Ini kan saya yang capek, saya yang berusaha. Karena yang jelas kalau orang yang seperti itu berarti orang tersebut tidak menerima
kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan qadha-nya, ketahui olehmu bahwasanya tiada lazim daripada ridhokan hukum Allah taala. Dan qadha-nya itu ridho akan segala maksiat dan kafir. Karena bagi segala maksiat dan kafir itu dua jalan, satu jalan kepada Allah taala, yaitu sekira-kira kafir, dan maksiat itu jadi daripada qadha-nya Allah taala. Dan kadarnya dan daripada iradahnya, kudrah, kadarnya dan daripada iradahnya Allah taala. Dan qadha ketentuan yang sudah dipastikan ataupun ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu enggak lazim daripada ridho. Jadi sesuatu yang sudah menjadi kepastian Allah itu enggak lazim kepada sesuatu yang diridhoi. Nah, ya walaupun maksudnya gini, semuanya itu sudah menjadi kepastian Allah, sudah menjadi ketentuan Allah. Orang baik, orang buruk itu kan sudah menjadi ketentuan Allah. Nah, dan di antara ketentuan-ketentuan Allah itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Ya walaupun pada hakikatnya bahwa baik buruk itu sudah menjadi ketentuan Allah. Tapi di antara baik dan buruk itu tentu bagi Allah ini akan lebih ridho kepada sesuatu yang lebih baik. Ya intinya ketika di hadapan kita ini ada dua pilihan untuk berbuat baik dan buruk, kan itu. Yang intinya kita ini sudah berusaha untuk berbuat baik. Walaupun nanti ujung-ujungnya buruk, yang kita kerjakan adalah buruk. Karena itu memang sudah menjadi ketentuan Allah. Nah, yang intinya kita sudah ada niat keinginan untuk berbuat baik. Dan yang menurut kita baik itulah sesuatu yang diridhoi. Ketika itu juga masih tetap terlaksana yang buruk-buruk itu juga sesuatu yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terus jangan elek pun nggak popo, maksiat pun nggak popo, kan tadi kepastian. Nah, maksudnya ya yang penting sekalipun ya, kita harus tetap berusaha. Bagaimana caranya? Yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang baik, yang tentunya pada umumnya di kita manusia saja ini lebih suka kepada hal-hal yang baik-baik. Nah, dan kadarnya dan daripada iradah Allah Ta'ala dan apa itu tulisannya? Maka wajib atas kita ridho akan jalan ini dan satu kehidupan dan satu kehendak hambanya, yaitu sekira-kira maksiat dan kafir itu sifat bagi hambanya, maka atas jalan ini tiada disuruh Allah ridho akan kafir dan maksiat itu seperti firman Allah Ta'ala, innallaha la yarda li'ibadil kufra. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala tiada ridho bagi hambanya itu akan kafir. Yang intinya ya walaupun
pada seseorang itu ada pilihan antara maksiat dan kafir. Itu. Yang jelas kedua-duanya itu adalah sifat atau ketentuan yang Allah sendiri nggak ridho kepada dua hal itu. Karena yang Allah harapkan ini manusia ini ya jangan maksiat dan juga jangan kafir. Sebagaimana diterangkan dalam ayat Al-Quran, Innallaha la yarda li'ibadil kufra. Bahwasanya Allah Ta'ala tiada ridho bagi hambanya itu akan kafir. Jadi Allah ini nggak ridho kalau hambanya ini kafir ataupun menjadi orang-orang yang membangkang, kan itu. Jadi ketika kita punya pilihan antara muslim dan kafir, maka yang ridho adalah kepada muslim. Ketika kita ada pilihan antara ahli ibadah dan ahli maksiat, Allah lebih meridhoi kepada ahli ibadahnya. Dan hasil daripada demikian itu bahwa tiap-tiap suatu yang dari ridho Allah Ta'ala itu seperti segala taat, maka wajib atas kita ridho akan dia. Jadi maksudnya kita ridho ini jangan ketika melakukan kejahatan. Jangan ketika kita ingkar kepada Allah, kepada perintahnya, ataupun bermaksiat kepada Allah. Jangan di situ pun kita ridho. Maksudnya jangan ridho kemana? Alah, aku ini pun kan itu memang ketentuan. Itu jangan seperti itu maksudnya. Karena kalau hal-hal yang baik-baik itu, yang jelas Allah ini yang meridhoi hanya kepada hal-hal yang baik. Kepada kufar, maksiat ini Allah nggak ridho. Tapi kita sudah berusaha, tapi tetap jatuh ke situ. Itu kan sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nggak ridho. Tapi jangan terus alah, apa-apalah, kan ketentuan. Nah itu maksudnya tapi ketika melakukan maksiat, dosa itu tetap harus ada rasa keyakinan penyesalan bahwa Allah ini nggak ridho dengan apa yang saya lakukan. Istilahnya walaupun kita tahu itu ketentuan Allah, ya yakin bahwasanya Allah pun nggak ridho dengan apa yang kita lakukan itu. Jadi tetap berusaha gimana caranya untuk baik, untuk menghindari hal-hal maksiat itu. Maka wajib atas kita ridho akan dia. Nah ini maksudnya ketika melakukan ketaatan. Dan ketika ketaatan apapun yang kita lakukan, maka niatkanlah semoga yang kita lakukan ini benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiap-tiap suatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala seperti segala maksiat dan segala kafir, maka wajib atas kita benci akan dia. Jadi kita sudah berusaha ini, tapi tetap terjumus. Itu di dalam hati kita itu tetap merasa bahwa tetap benci ini dilarang ini sama Allah. Ini dilarang ini sama Allah. Ini hal-hal yang dibenci oleh Allah. Jangan terus menerima wae Allah wis ketentuan Allah menelah itu ketentuan kok. Nah, itu jangan sampai ada timbul dalam hati seperti itu. Tetap tidak terima lah. Tetap harus ada rasa tidak terima karena kita melakukan maksiat itu.